Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Nah, zaman sekarang ini bagaimana menghadapi gelombang kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi. Jadi bagaimana kepemimpinan ke depan ini melibatkan khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama untuk berkiprah dalam dunia teknologi, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, dunia kini memasuki era artificial intelligence, big data, algoritma media sosial, disinformasi, deepfake hingga cognitive warfare, di mana pertarungan tidak lagi terjadi di medan perang, melainkan di ruang informasi dan kesadaran publik. Dari perspektif intelijen, organisasi sebesar NU memiliki posisi strategis sebagai social intelligence ecosystem, yakni jaringan sosial yang mampu membaca gejala dini, menjaga kohesi masyarakat, serta menjadi benteng terhadap infiltrasi ideologi ekstrim, polarisasi politik, dan juga manipulasi informasi digital. Pertanyaannya, seperti apa sosok pemimpin NU abad kedua yang dibutuhkan? Apakah cukup memiliki legitimasi struktural dan basis pesantren, atau justru harus mampu mengintegrasikan tradisi keulamaan dengan kepemimpinan digital yang adaptif, berbasis data, dan memiliki kemampuan membaca ancaman multidimensi? Untuk mendiskusikan isu ini telah bergabung melalui Zoom bersama kami ada Pak Wahyudi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di Secret Story Podcast hari ini. Terima kasih, Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Nah, Pak Yudi sebagai tokoh dengan latar intelijen senior dan pernah menjabat sebagai Kabinda NTB PR3 Stin dan terakhir menjabat PJ Bupati PD di Aceh, di mana biasa bekerja secara tertutup tiba-tiba terbuka dan menjadi sorotan publik nih ya Pak ya. Dan hari ini kita bicara soal organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai yang pernah menjabat PJ Bupati PD tentu paham Pak ya tentang organisasi Islam dan bagaimana perspektif Bapak soal hal ini Pak? Baik, terima kasih Bu Nora. Jadi mungkin ada perintah pimpinan namanya. Penugasan saya di Kabupaten PD itu karena latar belakang saya di masyarakat Nahdlatul Ulama, khususnya karena saya dibesarkan di masyarakat Nahdlatul Ulama. Kebetulan di daerah wilayah Aceh secara umum dan PD secara khususnya itu di sana Islam tradisional. Dan tentu harus memiliki cara komunikasi yang benar untuk berhadapan dengan masyarakat. Demikian. Oke, baik Pak. Nah Pak, lalu untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-35 ini kan masih akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2026 nanti. Apa yang akan menarik dari perhelatan ini Pak, kalau dari Pak Yudi? Iya, khusus untuk Ormas Nahdlatul Ulama ini, saya ingin berbicara sebelum masuk substansinya bahwa Indonesia ini kalau populasi 280 juta masyarakat Indonesia, 60%-nya itu Islam, kan gitu. Hampir 90% masyarakat Muslim atau beragama Islam. Nah, dari 90% tersebut sekitar ya 250-an juta masyarakat Indonesia, 60%-nya anggota jamaah Nahdlatul Ulama gitu. Jadi 60% sekitar 120 juta masyarakat Indonesia itu anggota NU. Itu yang menjadi nilai strategis pertama. Kedua, Indonesia sendiri itu adalah negara yang paling seksi untuk saat ini di dunia ini, di global atau secara
geografis kita ini negara kepulauan yang secara fisika atau kimia itu negara kepulauan itu terbentuk karena kekayaan mineralnya. Jadi perpecahan pulau-pulau pada awal pembentukan pulau barangkali dulu itu karena Pak. kekayaan mineralnya sehingga terpecah. Nah ini yang jadi rebutan. Jadi pertama Indonesia jadi rebutan, kedua bagaimana melemahkan Indonesia secara intelijen kan begitu. Iya Pak. Demikian Bu. Oke baik Pak. Pak Yudi masih terkait muktamar ya. Apa makna strategis muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam konteks memasuki abad kedua organisasi, terutama ya di tengah perubahan lanskap geopolitik, teknologi dan keamanan nasional, Pak? Ya itu tadi. Jadi untungnya kita menjadi rebutan global. Jadi saya bilang tadi Indonesia ini negara paling seksi, ya kan? Jadi rebutan. Nah, rebutan itu tentu bersifat politis. Semua politis berbasis ideologi. Nah, ideologi hanya dibagi dua politis, ya disebut ekonomi politik atau menguasai ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan. Di satu sisi di kutub satu dan di kutub yang lain adalah politik ekonomi atau merebut kekuasaan untuk mengendalikan ekonomi. Jadi itu masing-masing itu tidak akan selesai. Itu yang sering saya sampaikan sebagai dialektika. Satu, di dunia ini Indonesia paling seksi. Jadi untuk mengendalikan Indonesia harus mengendalikan masyarakat Indonesia secara politik. Nah, dominasi politik masyarakat Indonesia ini bisa dilihat secara agama Islam yang paling besar di Indonesia. Bagaimana mengendalikan Islam? Maka harus mengendalikan ormas paling besar di dalam Islam. Apa ormas besar di dalam Islam? Nahdlatul Ulama. Jadi yang ditanyakan Bu Naura bahwa apa makna strategis? Makna strategis itu tidak bisa bicara secara nasional, tetapi secara global atau geopolitik global. Jadi NU memiliki peranan besar dalam Indonesia. Demikian. Oke, baik Pak. Pak Yudi, lalu apa perbedaan tantangan kepemimpinan NU saat ini dibanding 1 dekade lalu gitu ya, ketika ancaman itu tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga hadir dalam bentuk perang informasi, polarisasi sosial, dan disrupsi digital. Perbedaan tantangannya apa Pak? Kira-kira Pak? Ya, tentu proses dalam perubahan kepemimpinan ya dari waktu ke waktu itu berubah seiring dengan perubahan zaman. Jadi zaman dulu memang zaman katakanlah Kiai Haji Said Agil itu zaman bagaimana mengkonsolidir Nahdlatul Ulama menghadapi misalnya kayak radikalisme seperti itu. Nah, zaman sekarang ini bagaimana menghadapi gelombang kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi. Jadi bagaimana kepemimpinan ke depan ini melibatkan khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama untuk berkiprah dalam dunia teknologi. Demikian. Oke Pak. Pak Yudi, kalau dalam kajian intelijen itu kan dikenal adanya konsep early warning system, Pak. Apakah NU dengan jaringan sosial dan kulturalnya yang luas ini memiliki kapasitas untuk menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi konflik sosial, konflik politik maupun ideologi di Indonesia, Pak? Iya betul. Jadi memang ada dalam konteks intelijen itu ada namanya early warning namanya. Tetapi ada 4 tahapan yang harus dilalui sebelum early warning. Namanya judgment. Judgment menilai. Kenapa disebut penting? Sehingga harus di-warningkan. Setelah di-warningkan baru di-forecastingkan. Harus itu di problem solvingnya apa kan begitu. Ada beberapa tahapan itu yang dalam sistem early warning seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan itu kita meniru zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu sangat kompleks organisasi di masyarakat dari Karang Taruna, ada kelompok pencapir, ada Posyandu, ada PKK, semua itu bergerak bersama gitu. Sehingga
hal yang aneh-aneh gampang sekali dideteksi karena mereka Oke. semua peduli. Tingkat kepedulian ini yang dibangun dalam sebuah early warning system. Nah, khusus di Nahdlatul Ulama ini sangat efektif sekali kalau di-manage dengan benar. Oke. Begitu, tidak hanya terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik praktis yang sekarang menjadi sangat populer. Demikian. Oke. Tapi Pak kalau, sampai hari ini ya Pak, sejauh mana, NU memiliki kemampuan, untuk mendeteksi secara dini penyebaran seperti radikalisme, intoleransi, ekstremisme dan, ya disinformasi yang kini banyak berkembang melalui ruang digital, Pak? Iya, jadi memang secara ajaran pesantren atau tradisional tentu berlawanan dengan ajaran-ajaran yang Iya, Pak. modern yang sampai saat ini sering dianut oleh kelompok-kelompok radikal. Tentu sangat berlawanan dan biasanya orang-orang tradisional ini memiliki toleransi yang tinggi dalam semua perbedaan. Ini ciri-ciri orang tradisional karena dia tidak berbasic purifikasi, mereka berbasic kultur. Jadi mereka menghargai semua budaya yang sudah dimiliki sebelumnya, gitu. Jadi peran secara ajaran itu sangat penting dan efektif untuk kalangan Nahdlatul Ulama bagi orang-orang di luar Nahdlatul Ulama. Gitu. Demikian, Nara. Oke, Pak. Pak, di era digital hari ini, kompetisi antar negara ini kan semakin bergeser dari perang fisik menuju perang narasi dan, perang persepsi juga. Bagaimana Nahdlatul Ulama seharusnya membangun strategi menghadapi fenomena information warfare dan juga cognitive warfare tersebut, Pak? Apakah sudah, ada strateginya? Apakah sudah sempat dijalankan? Atau bagaimana, Pak? Sebetulnya bisa jadi ada anggapan bahwa orang-orang pesantren atau orang-orang yang tradisional itu nampak terbelakang. Dan saya pernah membina 150 hektar di Indonesia ini. Mereka memang anak-anak pesantren dan memang sarungan dan memang pakai sandal jepit. Itu ciri khas pesantren. Tapi kalau boleh diadu, otaknya luar biasa, Bu. Dan mereka punya keyakinan sendiri bahwa menghafal Al-Quran itu, kebanyakan dari anak-anak pondok pesantren ini menghafal Al-Quran luar biasa. Penghafal Al-Quran itu harus dari apa yang dimakan itu harus suci. Dan itu yang keyakinan mereka. Jadi mereka harus masukkan makanannya itu yang suci, bukan hal yang haram. Mereka dilarang memakan hal yang haram untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, gitu. Keyakinan seperti itu kalau dikembangkan, kesucian ini dikembangkan, mereka memiliki kecerdasan spiritual yang bagus. Kecerdasan spiritual digabung dengan kecerdasan intelijensi otak, pikiran itu akan menjadi lebih tajam. Dan saya yakin kompetensi ini kalau di-manage dengan bagus, masyarakat Nahdlatul Ulama akan memiliki orang-orang yang luar biasa. Oke, baik Pak. Pak, jika dilihat dari perspektif keamanan nasional, bagaimana NU dapat berkontribusi memperkuat stabilitas nasional tanpa, yaitu Pak, mengurangi independensi dan posisi kritisnya sebagai organisasi masyarakat sipil? Iya, jadi memang keamanan nasional ini target untuk menciptakan stabilitas nasional ya. Karena ukuran keberhasilan sebuah negara maju ini harus memiliki kondisi sosial yang stabil. Tentu stabilitas sosial nasional ini harus didukung dengan keamanan yang bagus. Keamanan yang bagus ini harus memiliki basic moral yang bagus, masyarakat dengan basic moral yang bagus, sehingga Nahdlatul Ulama akan harus berusaha memberikan semacam pagar atau ajaran-ajaran kepada sebagian masyarakat untuk memiliki moral atau akhlak yang bagus. Itu saja, Bu. Jadi sangat menurut saya sifatnya sangat strategis. Demikian. Kalau dari sisi keindonesiaan saja itu sangat strategis keberadaan Nahdlatul Ulama. Oke, baik Pak. Nah Pak, kembali lagi Pak ya, tadi terkait dinamika-dinamika perubahan digital gitu ya Pak.
Apakah struktur, organisasi NU saat ini sudah cukup adaptif, lincah, dan responsif, Pak, dalam menghadapi, tantangan abad ke-21? Tadi kan Pak Yudi sudah sempat menjelaskan kan, Pak, bahwa, ajaran secara akademis, secara keagamaan itu juga perlu dan jika disatukan itu akan menghasilkan kualitas-kualitas yang baik. Nah, kalau untuk hari ini apakah, sudah cukup adaptif, Pak, dalam menghadapi tantangan abad ke-21? Ya, memang secara kultural, secara global kita harus tetap berhati-hati karena penetrasi budaya asing ini Iya, luar Pak, biasa pesat dan sangat berbahaya karena betul. kadang-kadang tidak mengindahkan nilai-nilai moral atau nilai-nilai akhlak yang bagus sehingga akan meracuni generasi muda. Itu juga harus hati-hati. Tetapi di dalam semua lembaga-lembaga pendidikan tradisional, khususnya pesantren-pesantren, itu perlu adanya semacam scientific corner atau sudut-sudut ilmiah yang dikembangkan sehingga di situ kita bisa menginput semua perkembangan ilmu pengetahuan secara global karena sekarang ini informasi yang bersifat ilmu pengetahuan sangat deras dan Iya, kalau Pak. kita tidak hati-hati kita tidak tampung kita akan terjebak dalam kalau menurut saya kesesatan yang bahaya demikian. Oke, baik Pak Yudi. Lalu Pak, terkait strategi NU, bagaimana strategi NU ini agar tetap menjadi rujukan, rujukan utama bagi generasi Z ya Pak khususnya dan, generasi alfa yang tumbuh dalam ekosistem digital tanpa, kehilangan identitas keulamaan, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan, nilai-nilai kebangsaan ya Pak. Bagaimana Pak strategi dari NU? Ya, kalau strategi dari Nahdlatul Ulama tentu harus orang intern pengurus Nahdlatul Ulama yang bicara, Bu ya. Tetapi saya akan meninjau dari sisi intelijen saja Iya sebagai Pak. latar belakang saya. Jadi barangkali saya kembalikan pada bagaimana kita dihadapkan pada tarik menarik dua kutub yang berbahaya secara ideologi yang kalau dulu antara Uni Soviet dengan Amerika, sekarang Ya, antara Cina dan Amerika, tarik Amerika. menarik ini tidak bisa dibahas. Harus kita akui atau tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini terseret harus tarik menarik ini, Bu. Iya, Pak. Jadi bagaimana peran strategis Nahdlatul Ulama dari sisi intelijen ya kita harus benar-benar berada di sisi tengah yang tidak bisa dipengaruhi oleh dua kutub ini gitu. Nah, sisi tengah ini memang ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama sejak awal maka gambarnya saja dunia yang diikat. Jadi dia itu sesungguhnya mengikat dunia ini. Tali yang mengikat itu gambar yang menurut saya gambaran seorang yang aulia. Kalau menurut saya sih aulia ini orang yang memang punya tinjauan masa depan yang kekal yang bikin. Oke, baik. Mmm, baik Pak Yudi. Pak, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini kan mendirikan NU sebagai respon terhadap tantangan zamannya gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau menurut, Pak Yudi dari sisi intelijen, apa ancaman strategis terbesar yang harus dijawab NU pada abad kedua ini? Apakah ya tadi ya, Pak, ya, disrupsi teknologi, fragmentasi sosial, krisis kepemimpinan, cognitive warfare, atau justru, krisis kepercayaan publik, Pak? Iya betul sekali. Memang sekarang ini tren generasi muda lebih cenderung kepada informasi yang memang tidak bisa dibendung, kita tidak bisa Iya, Pak. akali informasi yang masuk ke Indonesia khususnya. Nah, ini yang menjadi ancaman secara kultural. Oke. NU sendiri harus mulai bagaimana menjelaskan kepada generasi muda khususnya santri bahwa ajaran-ajaran Islam itu justru tidak kalah hebatnya. Tidak kalah hebatnya. Khususnya generasi sekarang ini kalau kita survei, Bu ya, itu sudah mulai jarang yang dugem-dugem gitu, nggak tahu apa ini jarang atau memang jarang. Jadi mereka lebih mencari bagaimana mendapatkan ajaran-ajaran yang lebih benar. Begitu.
Iya Pak, betul. Baik Pak Yudi. Nah, Pak Yudi, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apabila Pak Yudi diminta memberikan satu rekomendasi strategis kepada kepemimpinan NU hasil Muktamar ke-35 agar organisasi ini tetap menjadi pilar persatuan bangsa sekaligus memiliki daya tangkal terhadap ancaman non-militer di masa depan, apa sih Pak rekomendasi yang paling penting yang akan Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Ini yang memang yang penting, pertanyaan yang paling penting, karena saya melihat NU juga tidak lepas dari tarik-menarik dua kepentingan politik, kutub global ini ya, kutub ideologi saya bilang. Dan bagi saya untuk pimpinan NU ke depan harus orang-orang yang benar non-blok, artinya berada di pengaruh kutub yang satu atau kutub yang lain. Jadi dia benar-benar mengejawantahkan ajaran NU yang sebenarnya, yaitu yang mengikat dunia ini dengan kekuatannya sendiri, tidak terpengaruh. Kalau dia terpengaruh, dia tidak berhasil mengikat dunia secara utuh. Jadi dunia ini dalam konteks perpecahan ideologi, dia NU berada di tengah-tengah. Menjadi kalau saya bilang kekuatan ulama itu masih kita bisa sandarkan. Betul Pak. Jadi jangan ragu lagi dia terhadap kekuatan ajaran guru-guru kita, demikian aja. Jadi sekali lagi harus mencari pimpinan yang non-blok, tidak di Amerika atau tidak di Cina. Oke. Baik Pak Yudi. Pak Yudi, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Pak hari ini untuk berdiskusi dengan kami hari ini. Baik teman-teman, memasuki abad kedua, NU menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Jika dahulu perjuangan berfokus pada kemerdekaan, menjaga Pancasila, membangun demokrasi, kini tantangannya meluas ke ruang digital di mana informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi dan persepsi publik yang dapat dibentuk oleh algoritma. Dalam perspektif intelijen, kepemimpinan NU ke depan bukan hanya dituntut memiliki legitimasi keagamaan dan kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga kecakapan membaca sinyal-sinyal perubahan, mengantisipasi ancaman non-militer, serta memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui literasi digital, penguatan moderasi beragama, dan pengelolaan informasi yang kredibel. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yudi. Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!